Fakta, jangan berkecil hati dulu, gue jelasin dulu kenapa. Karena kebanyakan perusahaan menganggap HR itu sebagai support function, sehingga secara gaji relatif lebih kecil dibandingkan posisi-posisi core function. Tapi kalau kalian menemukan ada perusahaan yang menganggap HR sebagai core function ya nggak apa-apa juga. Berarti kemungkinan besar gajinya masih setara. Yang kedua, posisi HR ini juga dianggap merupakan posisi yang supply-nya itu cukup banyak ya. Karena hampir di setiap perusahaan punya HRD gitu ya, dan relatif mudah untuk dipelajari ilmunya, tidak harus ada pendidikan khusus, sehingga kalau supply-nya dianggap itu aman, dianggap banyak, harganya di pasar itu juga tidak akan terlalu premium. Beda cerita sama posisi-posisi yang butuh skill spesifik dan juga supply tenaga kerjanya itu sedikit, itu mungkin akan lebih tinggi gajinya dibandingkan dengan HRD. Mitos, karena tidak semua pekerjaan HR itu butuh ilmu psikologi yang mendalam sampai harus sekolah dulu. Walaupun akan menjadi keuntungan buat kamu kalau kamu ngerti sedikit-sedikit tentang psikologi manusia, sehingga kamu tahu bagaimana cara untuk beradaptasi, mendekati karyawan, atau mempengaruhi behavior atau perilaku karyawan dengan ilmu psikologi. Tetapi dari pengalaman saya, kalau kebutuhannya hanya sampai di situ, ya maka itu tidak perlu sampai harus sekolah psikologi. Beda cerita kalau kamu pekerjaan itu adalah asesor terkait dengan tes psikologi. Nah, itu pasti butuh ilmu psikologi yang khusus. Tetapi pada umumnya HRD tidak membutuhkan ilmu psikologi yang sangat mendalam seperti itu, hal tersebut. Mitos, karena HRD itu sebenarnya kerjaannya banyak dan skopnya luas, tapi nggak banyak yang tahu aja gitu. Oke, gue jabarin contoh-contohnya. Satu, merekrut. Merekrut ini butuh ilmu yang juga cukup dalam. Ilmu untuk tanda kutip ngebaca orang, ilmu untuk bertanya gitu, ilmu untuk screening CV dan seterusnya. Yang kedua adalah ngurusin soal pengembangan karyawan, di mana HR yang baik itu harusnya bisa menganalisa karyawan-karyawan di sini ini butuh pengembangan di bidang apa sih? Bagaimana cara mengembangkannya? Oke. Yang ketiga, butuh ilmu untuk membuat KPI. Key Performance Indicator, dan ini nggak gampang karena kamu harus ngerti bisnis proses, kamu harus ngerti strategi perusahaan, kamu harus ngerti job desk orang, kamu harus ngerti struktur organisasinya seperti apa, dan seterusnya. Keempat, HR itu ada yang tugasnya untuk membangun budaya kerja, ya, gimana caranya supaya memodifikasi behaviornya karyawan sehingga bisa seturut dengan value atau nilai-nilai perusahaan. Nah, jadi kalau masih beranggapan bahwa HR itu cuma administrasi dan tukang kasih SP, ya, itu totally mitos. Fakta, karena untuk menjadi seorang HR itu, menurut gue sih nggak terlalu ada pre-requirement yang khusus. Lo nggak harus jadi orang dengan IQ yang tinggi banget untuk jadi HR. Lo nggak harus punya skill yang khusus mendalam, deep banget gitu ya. Jadi HR ini sebenarnya ilmu yang relatif bisa dipelajari oleh semua orang, asalkan dia tertarik dengan people. Kalau dia nggak mau berhubungan dengan manusia, dia nggak tertarik dengan masalah-masalah dan dinamika hubungan antar manusia dan perusahaan, ya nggak cocok. Bukan nggak bisa, tapi nggak cocok. Kesimpulannya, HR bisa menjadi pilihan karir buat siapapun, background apapun, bahkan kalaupun kamu hanya lulusan SMK, SMA, menurut saya masih tetap bisa jadi HRD. Mitos yang bilang kalau HR nggak punya target berarti belum ngerti sama yang namanya KPI, Key Performance Indicator. Target itu bukan artinya omset atau revenue. Karena banyak orang yang ngomong bahwa
Target itu yang dipikirannya sebenarnya adalah omset atau profit. Bukan. Target itu ya target gitu. Tergantung KPI-nya apa. HR juga punya target. Contoh, kalau lu HR yang bertugas untuk merekrut, ya target lu adalah jumlah yang direkrut, kan gitu. Kalau lu adalah HR yang tugasnya untuk mendevelop orang, ya targetnya adalah berapa jumlah pelatihan yang bisa lu lakukan ya dalam setahun. Kalau lu adalah HR yang tugasnya untuk membayar payroll dan segala macam, ya berarti targetnya adalah 0 kesalahan dalam melakukan pembayaran payroll dan sebagainya. Apapun pekerjaannya, nggak cuman HRD, nggak cuman sales, tapi semuanya kalau kita ngerti cara bikin KPI, Key Performance Indicator-nya, itu berarti artinya kita tahu bahwa setiap pekerjaan itu punya targetnya masing-masing. Nah, by the way, kalau lu mau belajar tentang buat KPI, ini ada e-course yang udah kita susun secara rapih, terstruktur, dan udah ribuan orang yang menjadi muridnya dan merasa terbantu. Jadi jangan ketinggalan, pelajari cara bikin KPI di e-course dengan klik link di bawah ini.